Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lombok Utara menemukan sebanyak 17 orang calon legislatif yang sudah masuk daftar calon tetap yang juga saat ini ikut mendaftarkan diri sebagai peserta calon tes CPNS. Ditemukan 17 calon legislatif tersebut setelah pihaknya meminta ke KPU Lombok Utara terhadap semua daftar nama calon yang akan berlaga pada pemilihan umum 2019 nanti. Setelah disinkronkan dengan daftar peserta tes CPNS, ternyata pihak BKD menemukan sebanyak 17 nama yang ikut berkoalisi dalam pencalonan legislatif. Kepala Badan Kepegawaian PSDM Muhammad Najib Senin 22 Oktober 2018 mengatakan, terhadap calon yang ikut pencalonan legislatif sesuai ketentuan yang ada, bahwa setiap calon legislatif yang sudah mendaftarkan diri maka tidak diperbolehkan untuk mengikuti tes ujian CPNS. Lebih lanjut terhadap 17 orang tersebut, pihaknya menyatakan tidak bisa ikut dan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ya. Kami dari BKD PSDM telah mengambil langkah-langkah. Yang pertama, kami meminta bersurat langsung ke KPU Kabupaten Lombok Utara tentang daftar nama-nama calon anggota legislatif yang sudah ditetapkan. Kemudian kami sinkronkan dengan daftar calon peserta tes CPNS yang kemudian ternyata terdapat 17 orang yang sudah ternyata ikut mendaftar di calon legislatif. Kemudian juga ikut mendaftar di peserta tes CPNS. Yang menurut ketentuan yang ada bahwa calon peserta tes CPNS ini tidak boleh menjadi anggota maupun pengurus partai politik yang ada. Dengan demikian maka 17 orang itu dinyatakan TMS di verifikasinya tidak memenuhi syarat. Sementara itu, Ketua KPU Lombok Utara Burhan Ekwanto mengatakan, berkaitan dengan 17 calon yang sudah masuk DCT, pihaknya belum mengetahui apa motifnya sehingga bisa mencalonkan diri dari partai politik dan juga ikut dalam peserta tes CPNS. Namun dari proses DCS hingga ditetapkan menjadi DCT, secara aturan dan status daftar calon tetapnya tidak gugur. Hanya saja, pada pendaftaran tes CPNS tidak diperbolehkan, dan hal tersebut yang merupakan kewenangan BKD. Baik, kaitannya dengan DCT, proses dari DCS kemudian DCT kan ketika ada masukan dan sebagainya. Nah, sampai dengan berakhirnya masa untuk tanggapan DCS untuk ditetapkan DCT kan tidak ada masukan yang berkaitan dengan tenaga kontrak, dan memang kami bahwa ketika itu tenaga kontrak maka dia tidak masuk menjadi bagian yang harus mengundurkan diri gitu. Dan kita kan juga tidak tahu bahwa apakah itu kemudian tenaga kontrak dan sebagainya sepanjang dia tidak memasukkan itu dalam daftar riwayat hidupnya gitu. Tetapi sebetulnya memang tenaga kontrak itu tidak menjadi bagian yang harus mengundurkan diri gitu. Artinya ketika dia tidak melaporkan, tidak menyampaikan surat pengunduran diri dari tenaga kontraknya, maka dia tidak mempengaruhi untuk ditetapkan menjadi DCT. Yang kemudian menjadi masalah barangkali di SKPD-nya masing-masing. Ketika kemudian itu menjadi DCT, kemudian di satu sisi bahwa dia harus melayani masyarakat dan sebagainya, kemudian dia harus netral. Nah, di sana kemudian mungkin akan ada perbenturan kepentingan gitu. Di sisi dia harus melayani masyarakat, di sisi lain dia harus mencari meyakinkan orang lain untuk memilih dirinya. Nah, itu yang kemudian akan mengganggu sebenarnya. Nah, di sanalah kemudian menjadi peran dari SKPD. Apakah SKPD akan membiarkan itu? Adanya calon yang mendaftarkan diri dalam dua tempat itu, pihaknya menyimpulkan bahwa kemungkinan dari 17 calon tersebut saat ini sudah tidak ada lagi nama calon partai politik yang ikut peserta CPNS. Karena sesuai aturan memang tidak diperbolehkan agar proses CPNS murni bersih dari kaitan-kaitan lain yang masih mengikat yang tidak diperbolehkan oleh peraturan. Dari Lombok Utara, Esa Ibrahim mengabarkan.